Hari ini Bapak akrab sekali dengan Bapak Ganjar Pranowo. Oh, dari dulu akrab. Kalau ini teman dari dulu. Oh, teman dari dulu. Dan karena dekat sinyalnya tinggi. Ini Bapak. Hari ini saya bersama Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, baru membahas kemajuan proyek strategis nasional di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ada 37 proyek strategis nasional dan ada 18 dalam Perpres 79 2019. Investasinya sebesar 258,76 triliun dan menyerap tenaga kerja sebesar 66.000 orang secara langsung. Dan PLSN yang telah beroperasi antara lain Jalan Tol Trans Jawa, PLTU Batang, Waduk Cicaban, Bendungan Randu Gunting, kemudian pengembangan Pelabuhan Cilacap, Bandara di Purbalingga, double track kereta api Jawa Selatan, Bendungan Pidekso, Bandara Loram. Sementara PSN yang beroperasi sebagian adalah contohnya Semarang Demak, Ruas Sayung ke Demak. Kemudian sektor PSN telah terbangun 340 km khusus untuk jalan atau 58 triliun. Nah, tantangan ke depan tentu sejak awal abrasi Pantura, rop tahunan, banjir hulu, dan BPDP Jawa Tengah mencatat ketinggian rop itu hampir 200 cm. Nah, oleh karena itu salah satu PSN menjadi penting yang tadi dibahas secara khusus, yaitu Tol Semarang Demak yang berfungsi sebagai tanggul di pantai laut. Jadi selain sebagai jalan tol, itu menjadi tanggul dan ini menjadi model, di mana model ini bisa dilanjutkan tidak hanya di Semarang, tetapi itu bisa ditarik bahkan sampai di pantai utara Jawa. Dan Bappenas telah melakukan studi yang sering disebut sebagai giant sea wall. Mungkin kita bisa membangun bendung itu, kalau itu bisa terbangun. Ini tentu proyek ke depan, karena sekarang kita selesaikan Semarang Demak. Proyek ke depan itu bisa dilanjutkan, dan kalau kita bisa mencontoh, itu bisa seperti di Amsterdam, kita bisa membangun giant sea wall yang lebih baik. Nah, juga kami bahas mengenai kawasan ekonomi Kendal, kawasan Batang, dan juga berbagai kawasan ekonomi khusus yang tentu akan terus dibahas dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan tadi kami dalam rapat juga diminta untuk melakukan kunjungan lapangan bersama Pak Gubernur, ya mungkin dalam minggu ke depan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja tadi dari beberapa pembahasan PSN yang memang belum tuntas. Daerah biasanya mendapatkan dua tugas, satu terkait dengan perizinan seperti Pemlog, yang kedua biasanya eksekusi, dan ini lebih banyak pada persoalan-persoalan lahan. Jadi beberapa ruas yang tadi tol belum selesai, semua sudah ongoing, beberapa bendungan yang belum selesai ongoing, dan ada satu yang jalan tol menghubungkan antara Jawa Barat sampai dengan Jawa Tengah di Cilacap, dan ini nanti yang akan dilakukan review terkait dengan target penyelesaian. Namun demikian, banyak sekali dari PSN yang ada di Jawa Tengah masih membutuhkan percepatan antara di kawasan industri, dan tadi Pak Menko sampaikan ada dua kawasan industri yang sekarang berkembang cukup pesat. Yang satu kawasan industri Kendal masih butuh support, maka kemudian perhubungan tadi akan segera mengkaji agar supportnya segera jadi. Yang kedua, jetty yang ada di kawasan industri Batang agar ini bisa dibangun paralel sehingga nanti industri tumbuh dan keluar masuk melalui jetty ini bisa jauh lebih cepat. Di samping tentu suplai gas dengan harga yang pernah menjadi komitmen bersama, sehingga fighting yang sekarang sedang dilakukan antara Cirebon Semarang atau program CISEM ini mudah-mudahan nanti bisa dipercepat, karena ini yang menjadi magnet bagaimana investasi masuk dengan cukup besar ke Jawa Tengah. Tentu saja
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat mendukung program PSN ini dan menyampaikan terima kasih sama Pak Presiden, Pak Menko, dan seluruh kementerian yang mengeksekusi dengan baik. Kita berharap nantinya kunjungan akan bisa memastikan Pak terhadap investor juga makin yakin bahwa kita mengerjakan itu dengan serius, dan mudah-mudahan target di era pemerintahan Pak Jokowi nanti selesai 2024 semua pekerjaan ini tuntas. Tentu dengan pengembangan proyek ini kan yang diselesaikan infrastruktur, kemudian juga waduk dan juga listrik, sehingga dengan infrastruktur ini diharapkan kawasan industri di utara Jawa itu akan menjadi super koridor, mulai dari Jawa Barat sampai dengan Jawa Tengah, dan juga dengan diproteksinya pantai utara dari landslide dengan dibangunnya bendungan mulai dari Tegal, Brebes sampai dengan Semarang kalau terintegrasi. Nah itu bisa juga ditarik ke Jawa Barat. Maka potensi ekonominya luar biasa. Yang kita kejar pertumbuhan ekonomi sesudah 2024 itu kita harus memacu di atas 5,5%. Ada juga hari ini Bapak akrab sekali dengan Bapak Ganjar Pranowo. Oh, dari dulu akrab. Kalau ini teman dari dulu. Oh, teman dari dulu. Dan karena dekat sinyalnya tinggi. Ini Bapak. Kalau jauh sinyalnya roaming namanya. Nah ini Pak, apakah memang ini adalah sinyal-sinyal Pak Airlangga mulai bertemu-temu kembali Pak dengan koalisi tertentu? Ya pertama tentu dengan Ketua Umum Partai cair, dan saya hadir di ulang tahunnya PDIP. Pak Ganjar sebelah sana, saya sebelah. Pak Ganjar sebelah kiri, saya sebelah kanan. Jaraknya sama lah kira-kira. Sama seperti hari ini jaraknya. Dan bedanya di sana di tengah ada 3 orang waktu itu. Ada Pak Presiden, Bu Mega, dan saya di sebelah Pak Puan, kan begitu duduknya kan. Jadi kalau dari situ jarak saya dengan Pak Ganjar nggak beda-beda jauh, dekat. Nah dengan yang lain juga baik, karena tentu Pak kalau Nasdem kan ulang tahun Golkar hadir, Pak Surya sendiri. Jadi itu biasa saja karena Bang Surya alumni Golkar. Pak Prabowo alumni Golkar. Nah, itu. Kalau Pak Ganjar sama saya sama-sama penyakitnya sama ini. Penyakit Gajah Mada. Sama-sama lulusan Gajah Mada. Pak Airlangga, satu lagi Pak, berarti kalau ada yang klaim akan merapat ke koalisi Indonesia Raya atau ke koalisi perubahan, tanggapannya berarti belum ya Pak ya? Lebih dekat ke Mas Ganjar berarti, lebih spesial. Ya kalau hari ini pasti dekat dengan Mas Ganjar kan. Nggak ada siapapun in between kan. Enggak, saya sama Pak Airlangga itu komunikasi sudah lama banget. Kebetulan tadi sama-sama sekolah di UGM, dan kalau saya ke beliau hari ini dengan Menko, ya saya anak buahnya. Tapi kalau di UGM, beliau anak buah saya. Karena ketua alumni saya. Sehingga kami sering komunikasi, apakah itu urusan politik, non-politik, kami komunikasi intens. Sama, kebetulan yang lain ya Mas Anies ke agama, Cak Imin ke agama, Pak Mahfud ke agama, kami komunikasi. Ya kita bikinlah komunikasinya baik, sejuk, tidak membelah, kan asik gitu. Kita pikirkan yang sulit-sulit untuk urus bangsa ini ya. Bukan yang